Serangkaian perayaan hari ulang tahun kedua Rotary Club of Bali Bersinar yang mengusung spirit mewujudkan growing local economic, para Rotarian dari Rotary Club of Bali Bersinar bersama Diji Romi Junardi selaku District Governor Diji Rotary International District 3420 Indonesia melakukan kunjungan ke Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan Kabupaten Badung pada Selasa 30 Januari 2024. Kunjungan ini dalam rangka Diji Visit dari Diji Romi Junardi selaku District Governor Diji Rotary International District 3420 Indonesia untuk melihat secara langsung program pemberdayaan warga binaan yang dijalankan Rotary Club of Bali Bersinar bersama Rotary Community Corps atau RCC, Lapas Perempuan dan tim sinergi dari Pusat Studi Undiknas serta organisasi lainnya di Lapas Perempuan Kerobokan. Selain Diji Romi Junardi, turut hadir IPP Rotary Club of Bali Bersinar Rotarian Gongkini Gorde, Rotarian Niwayan Suryati selaku Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Tiwi Chandra selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun kedua Rotary Club of Bali Bersinar. Sementara dari Pusat Studi Undiknas PSU Denpasar, hadir Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Ekalestari, dan Kepala Pusat Kajian Teknik Undiknas Denpasar, Ketut Nurage. Kehadiran rombongan Diji Visit Rotary ini disambut hangat Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan Niluh Putu Andiani bersama Ketua RCC Lapas Perempuan Desliana Harsanti. Seperti diketahui, selama setahun terakhir, Rotary Club of Bali Bersinar menjalankan program pemberdayaan warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan melalui berbagai pelatihan dan pendampingan kewirausahaan. Kegiatan tersebut juga mendukung program pembelajaran program kompetensi merdeka jegek warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan, pengembangan sosiopreneur berkarakter bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan yang dijalankan Pusat Studi Undiknas Denpasar bersinergi dengan Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali, GTS Institut Bali, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadapayu, Perempuan Indonesia Maju Provinsi Bali, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali, Perempuan Berkebaya Indonesia Provinsi Bali, serta organisasi lainnya. Hasilnya, tim kolaborasi telah mengklaster warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan tersebut menjadi 5 kelompok usaha, yakni kelompok make-up artist atau MUA, kemudian merajut kuliner masakan, kuliner snack, dan yang terakhir adalah kelompok menjahit. Selain itu juga terus dilakukan pendampingan berkelanjutan agar warga binaan ini ketika keluar dari lapas benar-benar bisa mandiri dan menjadi wirausaha sosial yang berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungannya. Sementara itu dalam Diji Visit ini, Diji Romi turut berbagi kebahagiaan dengan bernyanyi bersama dengan warga binaan dan melihat langsung produk-produk hasil buatan warga binaan. IPP Rotary Club of Bali Bersinar Rotarian Gongkini Gorde mengatakan bahwa serangkaian peringatan ulang tahun Rotary Club of Bali Bersinar yang kedua, seluruh district officer datang untuk ikut memeriahkan acara puncak hari ulang tahun tersebut termasuk District Governor Diji Rotary International District 3420 Indonesia Diji Romi Junardi yang kemudian diajak untuk Diji Visit ke RCC Lapas Perempuan Kelas 2 Akrobokan. Dalam kunjungan tersebut,
DJ Romi sangat mengapresiasi peran Rotary Club of Bali Bersinar yang telah membentuk RCC Lapas Perempuan untuk bisa program tersebut berkelanjutan. Cara Rotary Club of Bali Bersinar dalam membina para warga binaan tersebut akan diduplikasi di Lapas Perempuan di Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini, inspirasinya adalah ingin lapas di distrik 3420 bisa juga melakukan program atau kegiatan yang sama seperti Rotary Club of Bali Bersinar. Dalam kesempatan tersebut juga DJ Romi berkesempatan untuk melihat produk-produk yang dihasilkan oleh warga binaan sebagai hasil dari pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Rotary Club of Bali Bersinar bersama dengan tim sinerginya seperti Pusat Studi Undiknas PSU, Perpina, KPRK Pangpadepayu, HIPI Bali, dan mitra-mitra lainnya. Jadi DJ Romi melihat langsung ke lapangan terkait apa yang telah dilaporkan selama ini oleh Rotary Club of Bali Bersinar. Ya, bulan Juni di Batu Malang. Jadi ada satu merchandise yang memang bisa dari kami gitu kan, untuk bisa kami perkenalkan dengan harapan yang disampaikan tadi oleh Diji bahwa kualitas itu juga harus diutamakan. Jadi kita ini juga dibeli sesuatu produk yang kita buat, jangan sampai hanya menunggu belas kasihan. Karena belas kasihan hanya satu kali transaksi yang bisa kita dapatkan, dan itu tidak akan dipakai ketika kita kasihan. Diji mak mungkin dipakai di rumahnya, tapi karena kualitas Diji akan bicara secara global bahwa ini adalah produk dari binaan Rotary Bali Bersinar, gitu ya. Sepakat kita bersama ya. Jadi kami sudah membina jauh sebelum saya sebagai Rotary, karena kebetulan berbagai organisasi lekat pada diri saya untuk memang kegiatan-kegiatan saya masukkannya di sini. Kalau boleh dipilih, senang jadi dosen atau organisasi, sebenarnya organisasi. Kalau jadi dosen hanya ada di kampus, nggak kenal apa-apa, cuma kenalnya masyarakat kampus yang pasti takut sama kita sebagai dosen ya. Kalau ibu warga binaan tuh nggak pernah takut sama Bu Tini, mau datang serius nggak masalah, emang gue pikirin gitu ya. Nah tapi karena kehadiran kami ini membawa sebuah konsep yang nanti ketika warga binaan keluar, ya mungkin ada hubungan bonding yang memang kita bangun dari awal ya. Kalau ketika kami berkegiatan, jadi kebetulan kemudian juga support kami dari sisi kegiatan. Nah inilah yang kami pakai stimulasi bahwa ketika keluar warga binaan sudah punya bekal. Jadi bekalnya sudah minat dan bakat dari warga binaan yang diawali oleh pembekalan dari dosen-dosen pembinaan. Kalau itu bisa menjadi partner dari pemerintah juga untuk bagaimana bisa apa yang menjadi harapan dari warga binaan seluruh Indonesia itu betul-betul ada hulu hilirnya. Jadi ketika diberikan suatu pendidikan, keterampilan dan sebagainya, kita ada sesuatu dari hulu hilir kita bisa berikan. Gung Tini Gorda mengatakan lebih lanjut, sebelumnya paradigma berpikir dari RCC Lapas Perempuan adalah mengelola warga binaan perempuan yang terkena tindak pidana. Namun berjalannya waktu tersebut, warga binaan perempuan yang sedang hamil atau mengajak anaknya di dalam lapas, akan tetapi anak tersebut tidak tercover dari sisi anggaran dan sebagainya. Inilah yang kemudian didorong di area fokus Mother and Children. Atas kondisi tersebut, Rotary Club of Bali Bersinar berharap mendapatkan district grant sehingga bisa menyalurkan bantuan sandang dan pangan untuk ibu dan bayi di lapas perempuan. Bantuan tersebut secara informal sudah disetujui, tinggal ditindaklanjuti dengan pengajuan proposal dan diharapkan bantuan bisa disalurkan pertengahan tahun 2024 ini. Sementara itu, Rotarian Niwayan Suryati selaku Presiden Rotary Club of Bali Bersinar dalam sambutannya menegaskan bahwa Rotary Club of Bali Bersinar akan terus memberikan yang terbaik untuk para warga binaan. Diharapkan para warga binaan setelah bebas dari lapas agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa berguna bagi masyarakat. Mereka juga diharapkan bisa mengaplikasikan apa yang telah didapat selama pelatihan dan pendampingan di dalam lapas sehingga bisa membangun sebuah usaha. Selanjutnya, Rotarian Suryati mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI Bintang Puspayoga
bahwa sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan ada hikmahnya. Yang berkesempatan meluangkan waktu untuk visit ke sini dan kami hormati IPB Pendidikan yang sangat kami hormati serta undang-undangnya yang berbahagia yang kami hormati pula. Pertama-tama izinkan kami ucapkan terima kasih sampai memberikan terus kegiatan di lapas kelas 2 Kerobokan, meskipun mungkin tidak besar impactnya kepada para penghuni yang ada di sini, tetapi harapan kami ke depan setelah keluar dari sini tidak ada lagi yang kembali, itu aja ya. Nah, tetapi ketika ada di luar, apa yang sudah kami bisa berikan, bagaimana belajar akuntansi, bagaimana belajar merajut, bagaimana belajar membuat bakso. Nah, itu harapannya ke depan supaya di luar itu memang betul-betul bisa dijadikan sebagai sebuah profesi di dalam melanjutkan kehidupan di masyarakat. Kemudian membutuhkan arahan daripada Bu Menteri, sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan ada gunanya. Kalau kecil mungkin kecil gunanya, tetapi harapan kita kan tidak kembali, itu adalah harapan yang paling besar, gitu ya. Kemudian DG Romi Junardi selaku District Governor DG Rotary Internasional Distrik 3420 Indonesia dalam sambutannya mengatakan mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Rotary Club of Bali Bersinar di Lapas Perempuan Kelas 2 Kerobokan. Ia juga mengaku sangat senang bisa bertemu langsung dengan warga binaan perempuan. DG Romi juga berharap apa yang telah dilakukan selama ini oleh Rotary Club of Bali Bersinar di Lapas Perempuan Kelas 2 Kerobokan tidak saja memberikan harapan, tetapi juga berdampak nyata bagi warga binaan. Istimewanya dalam kesempatan itu juga dilakukan pemberian dan penyematan PIN anggota kehormatan Rotary Club of Bali Bersinar oleh DG Romi kepada Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Kerobokan, Niluh Putu Andiani. Terima kasih banyak Bapak. Rotary Club Bali Bersinar yang sudah membawa saya ke tempat ini. Saya sudah berjanji untuk besok datang kemari dan meluangkan waktu lebih banyak. Tapi mendadak beberapa hari yang lalu saya harus ke Jakarta. Jadi saya sempatkan harus ke tempat ini pada hari ini, pagi hari ini, dan akhirnya bisa. Saya sangat senang sekali dapat berjumpa. Semoga dengan Rotary kita tidak hanya memberikan harapan, tapi sesuatu yang aktual, yang nyata. Semoga bisa jadi. Saya juga menyampaikan luar biasa tadi kita bisa bernyanyi bersama, gembira, dan nanti kita keluar, bila ibu-ibu bisa keluar, nanti kita tetap bernyanyi dan bertemu di luar. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas Denpasar, Dr. Nina Eka Lestari mengatakan, setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan sejumlah usaha, warga binaan sudah berjalan dengan baik di lapas, terutama di keterampilan merajut. Warga binaan bahkan sudah mendapat orderan dari salah satu pengusaha yang juga merupakan kolega dari Rotary Club of Bali Bersinar, yaitu dari HIPI Bali. Dalam hal ini, warga binaan mendapatkan orderan untuk merajut bikini dan tas yang akan diekspor ke Afrika. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Kerobokan Niluh Putu Andiani mengapresiasi kehadiran DG Visit ini. Dikatakannya bahwa selama ini Rotary Club of Bali Bersinar sudah banyak membantu warga binaan perempuan untuk program pembinaan baik menjahit, merajut, tata boga yang sudah berjalan dengan baik. Diharapkan ke depan kegiatan tersebut bisa berlanjut dan lebih ditingkatkan lagi dari sebelumnya. 3 kegiatan menjadi 4 atau 5 kegiatan yang diberikan kepada warga binaan perempuan tersebut. Program dari Pusat Studi Undiknas bersama Rotary Club of Bali Bersinar untuk memfasilitasi warga binaan bisa kuliah sarjana atau minimal diploma
juga diharapkan bisa segera terrealisasikan. Sudah berlangsung banyak anak-anak yang sudah lulus paket A, B, dan C. Yang tamat A tahun lalu sekarang melanjutkan ke B. Sementara terkait dengan fokus area Mother and Children yang programnya akan dijalankan Rotary Club of Bali Bersinar di lapas ini, Andiani menyambut positif program rencana pemberian sandang dan pangan untuk perempuan dan bayi di lapas tersebut. Pihaknya bahkan berharap program tersebut bisa segera dilaksanakan, mengingat bayi-bayi yang ada di dalam lapas juga memerlukan asupan tambahan seperti susu. Sementara di waktu bersamaan juga ada kunjungan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Bali, I Putu Murdiana, yang juga mengapresiasi program pemberdayaan warga binaan yang dilakukan Rotary Club of Bali Bersinar di lapas ini. Dia meminta langsung kepada Rotary Club of Bali Bersinar untuk selalu memberikan support kepada warga binaan. Murdiana juga memuji sinergitas dan kolaborasi yang dilakukan oleh Rotary Club of Bali Bersinar dalam memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap warga binaan lapas perempuan tersebut, karena menurutnya Kanwil Kemenkumham Bali tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa peran serta pihak-pihak lainnya. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan program kuliah yang bisa diikuti oleh warga binaan dan kemudian disambut positif oleh Murdiana. Rotarian Gumtini Gorde kemudian meminta agar difasilitasi untuk bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan langsung konsep-konsep baik tersebut. Oh gitu. Dengan pendidikan yang kami lakukan, Boleh. dengan pendidikan Jalan-jalannya. Silakan nanti bisa dirintis. maunya kami yang bisa dipertemukannya Pak Menteri harus kami dipertemukan. Konsep kami kan bagus itu loh. Boleh kalau Pas ya, ke sini. Ya. Boleh nanti ke sini ataupun Pak Dirjen ke sini. Kebetulan ses kami juga dari sini orang Gianyar. Jadi lebih nanti biar bisa kami diskusi ya Pak. Dia mau ngasih penguatan. Oke. 2 tahun kiprah dan karya Rotary Club of Bali Bersinar lewat kolaborasi sinergi Pangpada Payu dalam mengeksekusi 7 fokus area program Rotary Club of Bali Bersinar sudah berbuah manis. Kerja-kerja nyata inilah yang juga diapresiasi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak RI Bintang Puspayoga saat perayaan puncak hari ulang tahun kedua Rotary Club of Bali Bersinar di Pantai Jerman, Kuta Badung pada Minggu 28 Januari 2024. Bahwa 1 tahun pertama, Bali Bersinar memang fokus pada toilet project-nya. Di tahun kedua fokus pada growing local economic. Dan di tahun ketiga, Rotary Club of Bali Bersinar akan fokus pada program Mother and Children yang salah satunya akan diimplementasikan di Lapas Perempuan Kerobokan. Perempuan berkarya, warga binaan berjaya. Bali 1 mengabarkan.